Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemakaian tanda baca yang terdiri dari Umi Nur Inayah, Nadia Safira, Nilatul Faizah dengan saya sendiri, dan Lulu Atul Jihan. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia akan datang pada pertemuan itu. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, A.1 kondisi kebahasaan di Indonesia ada A. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. B.1 patokan umum, ada isi karangan dan gambar tangan. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, nak, kapan selesai kuliahmu? 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Petik karena manusia adalah makhluk sosial. 7. Tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3-18, kelurahan. Dan seterusnya. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta Restu Agung. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta Pustaka Rakyat 1950, halaman 25. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B.Ratulangi, SE. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 27,3 kg. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. D. Tanda titik 2,
Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi titik 2, persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan primerian. Misalnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya titik 2 Ibu titik 2 bawa koper ini nak. Amir titik 2 baik bu. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Surah Al-Baqarah titik 2 ayat kedua sampai dengan ketiga. E. Tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, titik 2, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, titik 2, tanggal 11 tanda hubung, bulan 11 tanda hubung 2013. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, titik 2, ber, tanda hubung, evolusi. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya, C tanda hubung dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. C Indonesia, C Jawa Barat. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, di tanda hubung backup. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Misalnya, kata pasca, tanda hubung berasal dari bahasa Sanskerta. F. Tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, tanda pisah, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai dengan 2013. G. Tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanya kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda tanya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Catatan, ke-1 tanda elipsis itu didahului dan diikuti oleh spasi.
Kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dalam kurung jumlah titik 4 buah. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, titik-titik-titik seperti titik-titik-titik, bagaimana, Bu? J. Tanda petik. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik merdeka atau mati. Tanda petik seru Bung Tomo dalam pidatonya. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, marilah kita menyanyikan lagu tanda petik maju tak gentar. Tanda petik. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tanda petik tertikus. Komputer ini sudah tidak berfungsi. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, tanda petik, kau dengar bunyi petik tunggal kring-kring tadi? 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan, misalnya tergugat yang maknanya digugat. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai di beberapa keterangan. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan gawat di ruang IGD atau instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat merupakan kata penjelas atau penambah keterangan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, Wulan anak Pak Amir menjadi pemenang Olimpiade Matematika untuk kedua kalinya. Anak Pak Amir merupakan bukan bagian kalimat utama. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, Asep tinggal di Ciamis sejak tahun 1995. Tahun bisa dipakai atau bisa juga tidak dipakai. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerinci. Misalnya, yang harus dilampirkan dalam lampiran skripsi adalah A. Foto objek penelitian, B. Transkrip wawancara, C. Foto atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. M. Tanda kurung siku dipakai di beberapa keterangan. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, aku lihat mereka sedang membincangkan sesuatu. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, hasil wawancara peneliti dengan responden dilakukan pada Sabtu 12 Maret 2017. Selengkapnya, lihat di transkrip wawancara penelitian terlampir di belakang. N. Tanda garis miring dipakai di beberapa keterangan. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa dan mahasiswi bisa diganti jadi mahasiswa garis miring mahasiswi. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar link, garis miring G, garis miring Uistik, karya Verhard, dicetak beberapa kali. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Yang pertama sebagai penghilangan bagian kata. Misalnya, senja, tanda apostrof, lah datang. Lah sama dengan telah. Yang kedua sebagai penghilangan bagian tahun, misalnya 11
Juli, tanda apostrof, 66, 66 sama dengan 1966. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.